Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar kimia bersama saya, Ibu Dewi Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Benda apakah yang bisa kalian lihat pada gambar yang ada di dalam layar? Pasti kalian tahu. Ya, betul. Itu adalah balon. Apa isi yang ada di dalam balon? Apakah kalian bisa menjelaskan? Balon itu berisi udara. Setelah kalian mengetahui isi dari balon adalah udara, maka kalian akan tahu tentang materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, didasarkan pada wujud zatnya, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Yang berbentuk padat, isinya ada batu, ada kayu, ada almari, ada emas, ada kursi, meja, besi, dan lain-lain. Yang kedua, yang berbentuk cair, ada air, ada minyak, ada kecap, ada oli, dan ada tinta. Sedangkan yang ketiga, yang berbentuk gas, ada udara, ada oksigen, ada karbon dioksida, dan juga ada gas LPG. Setelah kalian tahu tentang materi, maka kita akan belajar tentang sifat materi. Sifat materi yang pertama ada sifat intrinsik, yaitu sifat yang melekat pada zat yang menjadi ciri khas zat tersebut. Contohnya, ada warna, ada bau, dan ada rasa. Yang kedua, sifat ekstrinsik. Sifat yang tidak khas dari suatu zat yang dapat dimiliki oleh zat tersebut. Contohnya, ada ukuran, ada bentuk, ada panjang, ada berat, dan ada suhu. Yang ketiga adalah sifat fisika, yaitu sifat yang membedakan dari zat lain tanpa melibatkan perubahan komposisi kimianya. Contohnya ada bentuk, ada warna, ada wujud, ada titik didih, dan ada titik beku. Yang keempat adalah sifat kimia, yaitu sifat yang tampak saat berlangsungnya reaksi kimia. Contohnya ada tingkat keasaman, mudah terbakar, dan juga toksisitas. Setelah itu ada perubahan materi. Perubahan materi yang pertama adalah perubahan fisika. Terjadi apabila keadaan akhir berbeda dengan keadaan awal. Contohnya air, pada suhu 25 derajat, dia berwujud cair. Pada suhu 0 derajat, dia berwujud es batu. Dan pada suhu 100 derajat, dia berwujud uap. Yang berikutnya adalah perubahan kimia. Terjadi materi baru yang sifatnya berbeda dengan zat awal, dan perubahannya pun bersifat permanen. Contohnya adalah pembakaran logam magnesium yang akan menimbulkan cahaya api yang terang dan menyilaukan. Kemudian ketika terbakar dan berubah menjadi serbuk halus, dia akan berwarna putih, dan serbuk halus itu adalah magnesium oksida atau MgO2. Ciri perubahan kimia ada 4. Yang pertama adalah perubahan warna. Contohnya adalah ketika kalian mengupas buah apel dan dibiarkan di udara terbuka, warnanya kelamaan akan menjadi coklat. Yang kedua adalah pembentukan gas. Contohnya adalah kayu yang dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga adalah pembentukan endapan. Contohnya adalah kerak putih pada permukaan logam seperti di keran air. Dan yang keempat adalah perubahan suhu. Contohnya adalah reaksi kapur tohor dengan air yang ditandai dengan kenaikan suhu setelah reaksi berlangsung selama
25 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Di sini Ibu akan mencoba kalian, apakah kalian sudah paham tentang perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika? Yang pertama adalah makanan yang dicerna, yang kedua peragian tape, yang ketiga salju mencair, yang keempat susu masam atau susu yang basi, yang kelima pembuatan tepung beras, yang keenam kawat berpijar, yang ketujuh kayu menjadi arang, yang kedelapan penyulingan minyak bumi, yang kesembilan besi berkarat, dan yang kesepuluh adalah nasi menjadi bubur. Coba nanti kalian tulis di buku kalian, lalu kalian kerjakan, apakah termasuk ke dalam perubahan kimia atau perubahan fisika. Ibu tunggu nanti jawabannya ya setelah kita selesai pelajaran pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah penggolongan materi. Materi digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Sementara campuran digolongkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih itu unsur? Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya ada emas, ada stainless, dan juga ada tembaga. Kemudian ada senyawa, yaitu zat tunggal yang bisa disederhanakan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya ada garam, ada cuka, dan ada gula. Sementara campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat melalui reaksi fisika. Yang pertama ada campuran homogen, yaitu campuran yang tiap bagiannya serba sama. Contohnya ketika air ditambahkan sirup, sama-sama berbentuk cair, maka dia akan berubah menjadi larutan sirup. Dan sifatnya adalah homogen atau menjadi satu. Yang kedua adalah campuran heterogen, merupakan campuran yang tiap bagiannya serba tidak sama atau serba neka. Contohnya adalah pembentukan uang logam 100 rupiah. Berikutnya adalah perbedaan antara campuran homogen atau yang sering dikenal dengan istilah larutan dengan senyawa. Dilihat dari tiga indikatornya, ada komposisi atau perbandingan zat penyusunnya. Apabila campuran homogen, dia memiliki sifat tidak tertentu, sedangkan senyawa, dia memiliki sifat tertentu dan tetap. Yang kedua, dilihat dari sifat zat penyusunnya, untuk campuran homogen itu masih ada, sementara senyawa sudah tidak ada. Dan yang ketiga adalah pemisahan zat penyusunnya. Kalau campuran homogen dengan cara fisika, sementara senyawa dengan cara kimia. Itulah sedikit penjelasan dari Ibu tentang materi. Apabila ada yang belum berjelas, bisa kontak pesan ke nomor HP Ibu. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.